Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bikin bolu jadul super lembut. Pokoknya resep ini tuh beneran rekomen banget buat teman-teman cobain di rumah karena bikinnya gampang, hasilnya enak banget, dan lembut juga empuk ya. Bisa juga nih dijadikan ide jualan. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai. Oke, pertama siapkan wadah, pecahkan 5 butir telur suhu ruang. Tambahkan juga 200 gram gula pasir. Setengah sendok teh vanili bubuk, boleh vanila cair. 1 sendok teh SP. Semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur. Kalau udah tercampur, boleh langsung dinaikin dengan kecepatan tinggi ya. Kita mixer sampai mengembang. Putih kental berjejak kurang lebih selama 5-10 menitan. Tergantung lagi dengan mixer teman-teman di rumah. Nah, kurang lebih selama 6 menitan saya mixer, ini udah mengembang ya teman-teman. Jadi adonannya itu udah licin, putih kental. Nah, setelah itu kita akan tambahkan bahan kering, 200 gram tepung terigu atau 20 sendok makan. Ini kita ayak dulu ya. Tambahkan juga 3 sendok makan susu bubuk. Dan setengah sendok teh baking powder. Nah, biar gampang teman-teman bisa aduk langsung ya semua bahan kering. Baru dimasukin dan diayak ya. Nah, setelah itu kita aduk rata dulu kayak gini. Biar nanti saat mixer dinyalain nggak berterbangan ya teman-teman tepungnya. Kalau udah, kita akan mixer dengan kecepatan rendah aja, cukup asal tercampur. Jadi ini sebentar aja ya. Segini aja udah cukup. Sekarang kita akan tambahkan 100 gram margarin cair. Ini udah dalam keadaan dingin ya. Udah dilelehkan sebelumnya. Nah, ini margarinnya kental ya teman-teman. Setelah dingin. Tapi nggak apa-apa, masih bisa diaduk ya. Lanjut kita mix dengan kecepatan rendah aja. Cukup asal tercampur, nggak usah terlalu lama. Nah, kalau udah tinggal diaduk rata aja kayak gini nih. Nah, mohon maaf banget tadi videonya nggak kerekor ya teman-teman. Dan ini udah tercampur rata aja. Nah, jadi adonannya itu masih kental banget. Sekarang siap untuk dimasukin ke dalam loyang ya. Ini udah dioles dengan Carlo. Untuk ukurannya boleh menggunakan loyang ukuran 20-22 cm. Kita tuang semua adonan. Nah, kalau udah tinggal kita hentakkan aja kayak gini untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di adonan. Dan ini siap untuk ditambahin topping. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya. Di sini saya tambahin topping slice almond. Ini udah jadi, siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya udah dipanaskan 10 menit.
Ini akan saya panggang di suhu 140 derajat Celcius ya selama 40 menit menggunakan api atas bawah. Saya tambah lagi 10 menit di suhu 170 ya teman-teman, menggunakan api bawah aja. Jadi sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah. Nah ini dia hasilnya, kuenya udah matang, cantik banget. Matangnya merata, ini juga wangi banget ya teman-teman. Dalam keadaan panas gini langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Nah ini dia hasilnya teman-teman, bolunya itu cantik banget, juga tinggi ya. Ini matangnya juga bagus, kelihatan ini lembut banget bolunya. Kalau teman-teman mau dinginkan dulu di cooling rack ini juga boleh. Ini langsung aja saya pindah ke piring ya. Dan ini dia hasilnya. Cantik banget teman-teman. Bolunya juga tinggi. Cocok banget teman-teman jadikan ide jualan ya. Karena ini bikinnya juga simple, mudah banget. Pemula bisa bikin nih. Jangan takut gagal ya. Karena pasti diikutin resepnya step by step. Pasti nggak bakal gagal. Oke, sekarang langsung aja kita potong-potong. Seperti biasa saya potong dalam keadaan panas. Kalau teman-teman mau hasilnya mulus, boleh dipotong saat dingin ya. Langsung aja kita cobain, tapi kita lihat dulu gimana tekstur dari bolunya. Kelihatan ya teman-teman, seratnya itu juga halus banget. Kelihatan juga kalau bolu ini tuh beneran lembut, empuk banget. Nah ini juga super moist, jadi dia nggak seret ya saat dimakan. Langsung aja kita potong. Nah kelihatan ya teman-teman, bolu ini tuh beneran lembut banget. Pokoknya resep ini tuh rekomen banget buat teman-teman cobain di rumah ya. Pastinya anti gagal, bikinnya gampang. Nah, gimana teman-teman, mudah ya? Jadi sekian dulu video dari saya, selamat mencoba, semoga berhasil dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah di video kali ini saya bagikan resep bolu pisang panggang 4 telur. Rasanya beneran enak banget, teksturnya lembut, empuk. Pokoknya ini cocok dijadikan ide jualan juga ya. Untuk cara bikinnya cukup simpel dan mudah, pemula pasti bisa bikin di rumah ya. Nah untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai. Pertama kita lumatkan pisang sebanyak 220 gram, saya gunakan pisang raja ya teman-teman. Boleh menggunakan pisang jenis apa aja, yang penting matang. Nah kalau udah halus kayak gini, kita tambahkan 1 saset susu kental manis. Lalu tinggal dicampur kembali. Kalau udah ini kita sisihkan dulu, tunggu beberapa menit sebelum kita gunakan, biar nanti serat pisangnya kelihatan ya. Setelah itu pecahkan 4 butir telur di dalam wadah, gunakan yang suhu ruang. Tambahkan 180 gram gula pasir atau 12 sendok makan, dan seperempat sendok teh vanili bubuk,
1 sendok TSP. Nah, ini akan kita mixer sampai mengembang dengan kecepatan maksimal, kurang lebih selama 5-10 menitan atau sesuaikan lagi dengan mixer teman-teman di rumah. Kalau udah mengembang kayak gini, kita matikan mixer. Nah, jadi adonannya ini udah putih, licin gitu, dan adonannya nggak gampang jatuh dari gagang mixer. Nah, sekarang kita akan tambahkan pisang yang udah kita lumatkan sebelumnya. Nah, jadi sedikit tips dari saya, biar pisangnya itu berserat banyak atau bagus gitu, seratnya kelihatan ya. Gunakan pisang yang benar-benar matang dan setelah dihaluskan didiamkan dulu selama kurang lebih 15 menitan ya. Nah, lanjut kita mixer kembali. Dengan kecepatan rendah aja, cukup asal tercampur. Lalu kita tambahin bahan kering seperti tepung, saya gunakan 210 gram. Dengan takaran sendok kurang lebih 21 sendok makan ya, saya gunakan yang pro sedang. Nah, ini kita ayak dulu. Lalu kita akan tambahkan juga setengah sendok teh soda kue. Nah, ini juga kita ayak. Lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah ya, tapi sebelumnya kita aduk rata dulu kayak gini. Biar nanti saat dinyalain mixer, tepungnya itu nggak berterbangan keluar. Nah, ini lanjut aja kita mixer dengan kecepatan rendah. Cukup asal tercampur, nggak usah lama-lama ya, takutnya nanti adonannya bisa turun. Sekarang langsung aja kita tambahin 100 gram margarin cair. Ini udah dingin ya teman-teman, udah dilelehkan sebelumnya. Nah, selain margarin saya juga menambahkan 60 ml minyak goreng. Atau teman-teman juga boleh menggunakan full margarin atau full minyak, sesuaikan keinginan aja. Nah, ini kita nyalain mixer dengan kecepatan rendah aja. Kita mix cukup asal tercampur, gak usah terlalu lama. Nah, kayak gini aja udah cukup. Sekarang kita matikan mixer dan kita aduk rata dengan spatula. Tapi kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya kayak gini ya, biar nanti tercampur semua. Nah, kalau udah tinggal kita aduk balik aja kayak gini, pelan-pelan aja. Pastikan adonan udah tercampur semua dan nggak ada lagi endapan minyak atau margarin di bagian bawah. Soalnya itu bisa membuat bolu kita nantinya bantat ya. Nah, ini spatulanya saya ganti aja biar gampang diaduk ya, yang tadi terlalu kecil jadi susah saat dipegang. Nah, ini udah tercampur semua ya teman-teman. Sekarang tinggal kita masukin aja ke loyang. Saya gunakan ukuran 22 cm. Udah saya oles dengan Carlo atau menggunakan margarin dan tepung juga boleh. Kita tuang semua adonan. Untuk kuenya sendiri teman-teman juga boleh tambahin topping ya. Oke, kalau udah kita ratakan dengan lidi dulu seperti ini untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di adonan. Kalau udah tinggal kita hentakan sebentar. Nah, ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya dipanaskan dulu 10 menit ya biar stabil untuk suhu panasnya. Panggang selama 40-50 menit di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah, atau sesuai lagi dengan oven teman-teman di rumah ya. Nah, setelah kurang lebih 50 menitan saya panggang, kuenya juga udah matang ya. Langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Ini masih panas banget, jadi hati-hati. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Matangnya merata, ini bagus banget. Dia beneran empuk dan lembut ya. Kalau mau dijadikan ide jualan, ini cocok banget teman-teman.
Nah, ini masih panas ya teman-teman, udah saya potong-potong. Sebaiknya saran saya kalau teman-teman mau potong tunggu dingin dulu aja biar nanti serat-serat dari kuenya itu nggak hancur ya. Nah, ini langsung aja saya potong karena udah nggak sabaran mau nyobain ya. Jadi kalau dipotong dalam keadaan dingin itu pasti lebih rapi ya teman-teman, dan nggak bakalan berantakan. Nah, setelah dipotong-potong semua, langsung aja kita ambil. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau dipotong dalam keadaan panas, kuenya itu rentan hancur ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk seratnya kuenya itu berantakan ke bawah ya. Teman-teman bisa lihat. Tapi tekstur dari kuenya itu beneran lembut, empuk banget. Pokoknya juga moist ya. Nah, untuk rasanya sendiri dia beneran enak banget, manisnya pas, rasa pisangnya juga berasa, serat pisangnya juga kelihatan ya. Ini pokoknya mantep banget teman-teman, cobain di rumah. Cocok banget dijadikan ide jualan. Apalagi bikinnya juga gampang, bahannya gampang didapat. Pokoknya jangan lupa di-recook di rumah. Apalagi bagi pemula yang baru bisa bikin bolu ya, jangan takut gagal, dicoba aja dulu, malah tahu nanti ketagihan dengan resep ini. Kalau diikutin step by step pasti nggak gagal ya. Nah, besoknya lagi saya bikin 2 porsi lagi ya teman-teman, ukuran bulat dan petak kayak gini. Hasilnya juga cantik-cantik banget. Kalau dijadikan ide jualan, boleh langsung dikemas ke dalam box Mika kayak gini. Nah, selamat mencoba ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan membagikan resep bolu yang super lembut, empuk banget, menggunakan metode all-in-one. Jadi bikin bolu menggunakan cara ini pastinya lebih mudah, cepat banget, dan hasilnya beneran lembut banget teman-teman. Nah, untuk rasanya sendiri udah pasti enak banget ya. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai. Nah, langkah pertama, siapkan 5 butir telur, tambahkan 150 gram gula pasir atau 10 sendok makan, 1 sendok teh SP, 1 sendok teh vanili bubuk, dan 1 bungkus susu bubuk atau setara 26 gram atau 3 sendok makan, dan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu pro sedang. Ini semuanya kita ayak dulu ya. Nah, menggunakan cara ini semua bahan digabung ya teman-teman menjadi satu kecuali bahan cair seperti margarin. Nah, ini akan kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai mengembang putih kental berjejak kurang lebih selama 5-10 menitan ya. Tergantung lagi dengan mixer teman-teman di rumah. Nah, ini saya rapikan dulu ya teman-teman biar nanti tercampur semua. Nah, setelah kurang lebih 7 menitan saya mixer, ini adonannya udah mengembang ya. Kita matikan mixernya. Selanjutnya tambahkan 150 gram margarin cair, ini udah dalam keadaan dingin. Lanjut kita mixer sebentar dengan kecepatan rendah aja. Nah, kayak gini aja udah cukup. Sekarang matikan mixer, lalu kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya kayak gini. Setelah itu baru kita aduk rata dari bawah ke atas. Pastikan adonan udah tercampur semua ya, dan pastikan juga nggak ada lagi endapan margarin di bagian bawah, karena itu bisa menyebabkan bolu kita bantat.
Nah, ini udah tercampur rata semua, jadi adonannya masih kental. Lalu kita ambil 12 sendok makan adonan. Nah, di sini saya bikin untuk marmer pandan ya, teman-teman. Tambahkan setengah atau 1 sendok teh pasta pandan dan sedikit pewarna hijau muda biar nanti warnanya bagus. Lalu dicampur rata. Nah, ini udah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 20 cm oles dengan margarin dan tepung. Lalu tuang setengah adonan yang putih ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau bikin original aja itu juga boleh banget. Selanjutnya tuang semua adonan pandan. Dan tuang juga semua adonan yang putih di bagian atasnya. Lalu kita hentakan sebentar, lalu kita bikin motif dengan lidi kayak gini. Dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya ovennya udah saya panaskan selama 10 menit. Kita akan panggang di suhu 155 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 40 menit atau sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah. Karena kebetulan oven yang saya gunakan itu dia gampang panas, jadi gampang retak ya di bagian atasnya. Jadi saya kurangi aja untuk suhunya. Jadi sesuaikan lagi aja. Nah, setelah 40 menit dipanggang, ini kuenya juga udah matang ya. Boleh kita tes tusuk dulu. Nah, kalau permukaan kuenya udah kering, berarti kuenya juga udah matang ya. Nah, langsung aja kita angkat. Nah, ini langsung aja saya keluarkan, tapi disisir dulu bagian pinggirnya, biar gampang aja saat mengeluarkannya. Nah, ini langsung aja kita keluarkan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cantik banget. Langsung aja kita pindah ke piring. Hasilnya cantik banget teman-teman, permukaannya mulus. Ini juga wangi banget. Nah, selagi hangat langsung aja saya potong-potong ya, karena udah nggak sabaran mau nyobain. Nah, kayak gini nih bagian dalamnya, kayak marmer gitu, tapi saya bikin dari versi pandan ya teman-teman. Dia beneran soft banget. Untuk tekstur dari bolunya beneran lembut banget teman-teman. Nah, kayak gini nih bagian dalamnya. Dia empuk, untuk rasanya beneran enak banget. Teman-teman wajib cobain resep ini ya. Nah, bikinnya juga mudah, pokoknya ini wajib dirikuk. Nah, sekian dulu video dari saya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Di video kali ini saya akan bagikan lagi resep bolu selembut kapas. Nah, ini teksturnya benar-benar lembut banget teman-teman. Dan seratnya juga halus, empuk banget. Pokoknya ini rasanya juga enak banget. Bikinnya gampang. Cocok juga teman-teman jadikan ide jualan. Nah, untuk cara bikinnya ikuti video ini sampai selesai. Oke, pertama siapkan 5 butir telur. Di sini saya pakai 6 karena ukurannya kecil ya. Tambahkan juga 200 gram gula pasir atau 13,5 sendok makan, 1 sendok teh SP, dan tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh baking powder. Semua bahan ini akan kita mixer sampai mengembang. Nah, di sini saya hidupin dengan kecepatan rendah dulu ya, teman-teman, secara bertahap. Dan nanti akan kita mixer dengan kecepatan paling tinggi. Kita mixer sampai mengembang kurang lebih selama 5 sampai 10 menitan ya, atau sesuaikan lagi dengan mixer teman-teman di rumah. Nah, setelah mengembang kayak gini, adonannya itu putih mengkilat. Itu tandanya adonan udah mengembang bagus. Kita akan matikan mixernya. Nah, jadi adonannya itu nggak gampang jatuh ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 bungkus susu bubuk setara 26 gram. Ini kita ayak ya. Dan tambahkan juga 200 gram tepung terigu pro sedang atau setara 20 sendok makan. Boleh menggunakan protein rendah ya teman-teman. Nah, kalau udah, sekarang kita akan aduk dulu dengan mixernya sebelum dinyalain ya teman-teman, biar nanti tepungnya ini nggak berterbangan keluar. Nah, kalau udah, kita akan nyalain mixer dengan kecepatan rendah aja. Kita mix cukup asal tercampur, nggak usah terlalu lama ya. Kalau terlalu lama takutnya nanti adonannya bisa turun. Nah, ini udah cukup, matikan mixer, tambahkan juga 100 gram margarin yang udah dicairkan. Ini udah dalam keadaan dingin. Lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah aja, sebentar ya teman-teman, jangan terlalu lama. Nah, segini aja udah cukup, matikan mixer. Sekarang kita akan rapikan dengan spatula bagian pinggir-pinggirannya dulu. Nah, setelah itu baru kita aduk ya teman-teman, menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Pastikan adonannya udah bener-bener tercampur semua dan gak ada endapan margarin ya, soalnya itu bisa membuat bolu kita bantat. Nah, ini adonannya udah tercampur semua. Kita ambil 1,5 sendok makan adonan, ini akan kita bikin untuk motif ya. Jadi ini opsional aja, boleh teman-teman pakai atau enggak ya. Nah, kita akan tambahkan sedikit pasta coklat, lalu kita campur. Nah, kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 22 cm, oles dengan Carlo. Lalu kita tuang semua adonan. Setelah itu kita pecahkan gelembung udaranya dengan lidi aja atau boleh langsung dihentak-hentakan ya teman-teman. Nah, kalau udah kita bikin motif menggunakan adonan yang coklat tadi ya, kita masukin ke dalam plastik segitiga kayak gini. Nah, ini opsional aja, boleh ditambahin motif, boleh enggak.
Lalu kita bentuk menggunakan lidi, kita bikin simple aja ya teman-teman biar gampang. Dan ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya udah dipanaskan terlebih dahulu selama 10 menit dan kita akan panggang selama 40-50 menit di suhu 150 derajat Celcius atau sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah. Setelah kurang lebih 45 menitan saya panggang, bulunya juga udah matang ya. Kita hentakkan seperti ini sebentar, lalu kita salin aja langsung dari loyangnya. Nah, ini mengeluarkannya gampang banget ya teman-teman, nggak lengket sama sekali. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget, permukaannya juga mulus ya. Nah, ini kita akan salin lagi ke wadah atau ke piring. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Oke, langsung aja kita potong-potong ya, karena nggak sabaran nih mau dipotong teman-teman, mau dicobain. Nah, sebaiknya ditunggu dingin dulu aja, biar nanti seratnya itu nggak berantakan ya saat dipotong. Sekarang langsung aja kita cobain, kita ambil satu potong kuenya. Nah, saking lembutnya teman-teman, dia rontok tuh kelihatan ya teman-teman. Seratnya juga halus banget. Pori-porinya juga halus. Ini beneran empuk, lembut, selembut kapas. Pokoknya teman-teman harus recook ini di rumah ya, bikinnya juga gampang, rasanya enak banget. Nah, sekarang langsung aja kita potong. Nah, teman-teman bisa lihat ya, seratnya itu halus banget, dia beneran lembut banget. Jadi selamat mencoba di rumah ya. Dan sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Dan di video kali ini saya bagikan lagi resep bolu marmer 3 rasa. Cara bikinnya gampang banget menggunakan metode all in one. Pokoknya ini bikinnya mudah, cepat, dan rasanya bener enak banget, empuk, lembut banget. Yang mau jadiin ide jualan boleh pakai resep ini karena dia anti gagal juga. Pokoknya recommended buat teman-teman cobain di rumah. Nah, mau tuh cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai. Oke, pertama siapkan wadah, masukin 6 butir telur, saya gunakan yang suhu ruang ya. Dan ini untuk ukurannya sedang. Tambahkan juga 200 gram gula pasir, 1 sendok teh pasta vanila, 1 sendok teh SP, 25 gram tepung maizena, 25 gram susu bubuk. Ini lanjut kita ayak dulu. Tambahkan juga 200 gram tepung terigu, saya gunakan yang pro sedang. Dan ini juga kita ayak. Lalu tambahkan 100 ml santan, saya gunakan santan instan 65 ml ditambah air. Nah, ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur.
Kita akan rapikan sebentar biar nanti adonan ini tercampur semua. Sekarang lanjut kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai mengembang putih kental kurang lebih 7-10 menitan. Atau sesuaikan lagi dengan mixer teman-teman di rumah. Nah, setelah kurang lebih selama 10 menitan di mixer, ini adonannya udah mengembang putih kental. Lalu kita tambahkan 100 gram margarin yang udah dicairkan sebelumnya. Setelah dingin ternyata margarinnya sedikit mengental ya teman-teman. Gak terlalu cair banget, tapi gak apa-apa, masih bisa digunakan. Lanjut kita mixer sebentar dengan kecepatan paling rendah aja. Cukup asal tercampur, jangan terlalu lama, nanti adonannya bisa turun ya. Nah, setelah itu baru kita rapikan bagian pinggirannya dan diaduk rata dengan spatula. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, kita bagi 3 adonan sama rata ya. Nah, untuk adonan yang pertama kita tambahin pasta pandan dan sedikit pasta coklat, biar nanti warna hijaunya itu bagus. Dan rasa pandannya itu lebih enak lagi ya. Nah, ini dicampur rata. Dan di wadah yang satunya kita akan tambahkan pasta coklat secukupnya aja. Dan untuk adonan yang satunya kita biarkan putih aja. Nah, setelah itu kita siapkan loyang ukuran 22 cm oles Carlo ya teman-teman, atau margarin ditaburi tepung. Kita tuang setengah adonan yang original, setengah adonan yang pandan, dan setengah adonan yang coklat. Nah, setelah itu baru kita tuang semua adonan yang putih, semua adonan yang pandan, dan semua adonan yang coklat. Dan ini tinggal kita hentakan aja sebentar, siap untuk dipanggang. Sebelumnya ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit. Kita akan panggang selama 50 menit menggunakan api atas bawah di suhu 150 derajat Celcius atau sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah ya. Nah, setelah 50 menit kita panggang, kuenya udah matang ya teman-teman. Nah, ini sedikit retak tapi nggak apa-apa. Nah, langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia hasilnya. Permukaan bawahnya itu mulus banget ya teman-teman. Cantik banget pokoknya. Nah, langsung aja kita balik, kita pindah ke piring. Nah, ini dia hasilnya, bolu marmer 3 rasa udah jadi ya teman-teman. Cantik banget. Ini ukuran bolunya lumayan besar, juga tinggi ya. Sebaiknya ditunggu dingin dulu sebelum kita potong-potong. Nah, ini saya tunggu dingin dulu ya teman-teman tadinya. Jadi gampang saat dipotong-potong. Langsung aja kita cobain, kita ambil satu potong bolunya. Nah, teman-teman, hasilnya cantik banget ya untuk motifnya. Kelihatan serat dari bolunya itu tuh halus banget. Dan ini juga wangi banget. Dia empuk, juga lembut ya. Walaupun teksturnya itu sedikit padat, tapi dia lembut banget.
Nah, kelihatan ya teman-teman, seratnya itu halus banget. Nah, untuk rasanya sendiri beneran enak, pokoknya rekomen banget buat teman-teman cobain. Mantep banget dijadikan ide jualan nih teman-teman. Karena dia juga anti gagal, hasilnya nggak mengecewakan, enak banget. Nah, sekian dulu video dari saya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bagikan resep marmer cake super moist, lembut banget. Pokoknya ini enak banget ya teman-teman. Nah, untuk cara bikinnya ini gampang banget, super simple, menggunakan metode all-in-one. Jadi semua bahan digabung menjadi satu kecuali bahan cair ya. Jadi ini bikinnya gampang banget dan gak perlu lama ya. Nah, untuk teksturnya sendiri teman-teman bisa lihat ini lembut banget. Apalagi dimakan, ditunggu semalaman dulu ya, makin moist dan lumer banget di mulut. Pokoknya ini mantap banget, teman-teman harus cobain di rumah. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai. Nah, di sini saya udah lelehkan 100 gram margarin. Ini masih dalam keadaan panas, lalu tambahkan 50 ml minyak goreng. Teman-teman juga boleh pakai full margarin atau full minyak, sesuaikan selera aja. Nah, ini kita campur rata. Nah, kita tunggu dingin dulu sebelum kita gunakan. Kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, pecahkan 5 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir atau 10 sendok makan. Dan 150 gram tepung terigu atau 15 sendok makan. Saya gunakan yang pro sedang. Boleh menggunakan yang pro rendah juga. Tambahkan 15 gram tepung maizena atau 1,5 sendok makan dan 15 gram susu bubuk atau 1,5 sendok makan. Nah, ini videonya nggak kerekor ya teman-teman saat saya saring atau saya ayak. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh SP. Nah, semua bahan ini akan kita mix dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan ini tercampur ya. Di sini saya rapikan dulu bagian pinggirannya biar nanti tercampur semua. Kalau udah tinggal di mixer aja dengan kecepatan maksimal ya. Kita mixer sampai mengembang putih, kental, dan licin. Kurang lebih selama 7-10 menitan ya, atau sesuaikan lagi dengan mixer teman-teman di rumah. Setelah kurang lebih 10 menitan di mixer, ini adonannya udah mengembang ya. Ini juga udah licin, kental. Setelah itu kita matikan mixer dan disisihkan, lalu lanjut dimasukin lelehan margarin dan minyak tadi ya. Ini udah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Lanjut kita campur rata, tapi sebelumnya kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya kayak gini ya. Biar nanti tercampur semua. Nah, setelah itu baru kita aduk rata. Gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Pastikan adonannya udah tercampur rata semua. Nah, kalau udah tercampur rata, kita ambil 3 centong sayur adonan. Ini akan kita tambahkan dengan pasta coklat nantinya. Nah, untuk pasta coklatnya tambahin kurang lebih 1 sendok teh atau secukupnya aja. Lalu tinggal kita campur rata. Kalau udah kita sisihkan sebentar, siapkan loyang ukuran 20 cm oles dengan Carlo. Setelah itu tinggal ditambahin aja dengan adonan yang coklat. Di sini saya bikin 3 tumpuk dulu di bagian bawah.
Lalu tuang setengah dari adonan yang original. Dan tuang lagi adonan yang coklat, tapi nanti disisain sedikit untuk motif ya. Di atasnya kita tuang semua adonan yang original. Usahakan menutupi adonan yang coklat. Lalu kita bikin motif di atasnya dengan adonan coklat tadi yang sisanya. Dan tinggal kita bikin motif aja menggunakan sumpit kayak gini ya. Untuk bentuk motifnya sesuaikan keinginan aja. Dan ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya udah dipanaskan selama 10 menit. Langsung aja kita masukin ke dalam ovennya. Nah, ini akan kita panggang selama 50 menit ya teman-teman, menggunakan api atas bawah di suhu 150 derajat Celcius atau sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah. Nah, setelah kurang lebih 50 menitan dipanggang, kuenya juga udah matang ya. Hasilnya cantik banget, matangnya merata dan ini permukaannya juga mulus. Boleh juga dites tusuk dulu ya. Kalau permukaan lidinya masih kering, tandanya udah matang ya teman-teman. Nah, ini udah kering, langsung aja kita angkat. Nah, selagi panas langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia motif bawahnya juga cantik banget ya teman-teman. Langsung aja kita pindah ke piring. Nah, ini dia hasilnya, bolu marmer yang super cantik, empuk banget, juga glowing ya teman-teman, jadi nggak retak sama sekali di bagian atasnya. Cuma menggunakan metode all-in-one, teman-teman bisa bikin bolu secantik dan seenak ini. Pokoknya ini gampang banget bikinnya. Nah, langsung aja kita potong-potong. Saran saya biar hasilnya mulus, teman-teman bisa potong dalam keadaan dingin ya. Nah, ini karena untuk dimakan sendiri nggak apa-apa, ini langsung aja saya potong-potong dalam keadaan panas. Langsung aja kita cobain, kita ambil satu potong bolunya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, seratnya itu beneran halus banget, dia empuk dan lembut banget. Motifnya juga lumayan cantik. Nah, dia lentur banget nih kayak gini. Pokoknya ini tekstur dari bolunya itu mantep banget teman-teman. Lembut, super moist, empuk banget. Pokoknya ini enak banget. Saat dimakan pun lumer di mulut ya. Nggak seret sama sekali. Pokoknya teman-teman harus cobain resep ini, bikinnya gampang banget, juga cocok untuk ide jualan. Nah, selamat mencoba ya. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.